Yang ketiga, kata Syekh Abdul Halim Mahmud, orang yang betul-betul beriman ketika Al-Quran itu dibacakan, maka keimanannya akan bertambah. Ini yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Orang yang beriman itu jika disebut nama Allah bergetar hatinya. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, zadatuhum imana, imannya akan bertambah. Maka kita sokong apa yang dikatakan Pak Gubri tadi. Mari memperbanyak membaca Al-Quran. Sebab Al-Quran itu pasti akan memberikan makna dalam kehidupan. Saya teringat itu ketika membaca resensi buku yang ditulis tentang mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair. Resensi buku itu dimuat di New Street Times di Kuala Lumpur. Pembuat resensi membicarakan satu bab di buku Biography of Tony Blair yang berbicara tentang Islam. Kata Tony Blair, ketika tahun 2001 George Bush mendeklarasikan melawan terorisme, melawan radikalisme, yang ditujukannya adalah Islam, saya tidak percaya. Sebab kita harus tahu agama itu berdasarkan kitab sucinya, bukan berdasarkan pelaku dari penganut agama itu. Saya pun teringat dulu ketika kunjungan ke salah satu negara Timur Tengah, pernah dihadiahkan Quran yang ada bahasa Inggrisnya. Sebelum saya katakan saya ikut atau tidak dalam NATO, maka saya perlu membaca Al-Quran untuk mengetahui betul apa isinya. Saya pun baca Al-Quran. Surah yang pertama saya baca surah Al-Fatihah. Dari mulai Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim sampai habis. 7 ayat saya baca, satu pun tidak ada bicara terorisme, satu pun tidak ada bicara keganasan. Padahal Ummul Kitab atau Al-Quran itu adalah hakikat daripada Al-Quran yang sesungguhnya. Semua yang ada dalam Al-Quran itu tersimpan dalam surah Al-Fatihah. Nggak cukup baca Al-Fatihah, saya baca Al-Baqarah. Selesai Al-Baqarah, saya baca Ali Imran. Apa kata Tony Blair? Selama menjadi Perdana Menteri Inggris 10 tahun, saya pernah membaca Al-Quran sampai habis. Artinya Tony Blair, Perdana Menteri yang paling sibuk di dunia, itu sempat membaca Al-Quran. Yang paling aneh, baru kasih di kantor gubernur, sudah tidak sempat baca Quran. Kenapa bisa demikian? Sebab Al-Quran itu zadatun imana. Andai kata kita baca, dia akan menambah keimanan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dicintai Allah, karena waktu sangat pendek, yang terakhir, ada paling tidak beberapa level cara kita berkencan dengan Al-Quran, bersahabat dengan Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran. Level yang paling rendah, ini yang kita sebut dengan qiraah. Membaca Al-Quran pada level yang sangat dasar. Maka ayat yang pertama turun itu Iqra, bacalah, pelajarilah. Sebab level yang pertama itu disebut dengan qiraah. Kalau sudah bisa membaca, kita naik ke level yang kedua yang disebut dengan tilawah. Seperti adik kita yang baca Al-Quran tadi, itu tilawah. Maksud tilawah itu sudah membaca Al-Quran berdasarkan tajwidnya, membaca Al-Quran berdasarkan ilmunya, membaca Al-Quran sesuai dengan
orang Arab yang membaca Al-Quran. Sebab Al-Quran itu Arabiyun, dia bahasa Arab, maka cara membacanya harus kita sesuaikan bagaimana orang Arab membacanya. Oleh sebab itu tidak ada istilah baca Quran cara Batak, baca Quran cara Jawa, baca Quran cara Minang. Quran harus dibaca bagaimana orang aslinya membaca Al-Quran. Itulah orang Arab, dan Arabnya adalah Arab Quraisy. Orang Jawa baca Quran, sesuaikan bagaimana Rasul dan para sahabat membaca Al-Quran. Jangan disesuaikan dengan lidah Jawanya, sehingga kalau dia membaca dengan lidah Jawanya, pembacaannya itu hilang maknanya. Ijajul jilatil adu jiljalana. Orang Minang juga tidak boleh membaca Al-Quran cara Minang. Kalau tertulis innal insana li rabbihi lakanud, baca saja innal insana li rabbihi lakanud. Jangan karena kita orang Minang kita tukar jadi innal insana li rabbihi lakanui. Sesuaikan Al-Quran itu kepada sumber aslinya. Itulah yang disebut dengan tilawah. Yang ketiga, dari qiraah kita naik ke tilawah, naik lagi ke tahfiz. Hafal Al-Quran seberapa yang kita bisa. Jangan sampai bapak-bapak punya cucu, ketika jadi imam cucunya protes. Atuk betul-betul orang yang istiqomah. Dari saya kecil sampai sekarang, ayat yang atuk baca itu ke itu. Itu yang berat. Hafal seberapa yang bisa. Dari tahfiz naik ke level yang berikutnya, tafhim, memahami isi kandungan Al-Quran. Sebab Al-Quran itu hudal linnas, al-bayyinat, dan dia menjadi Al-Furqan. Tanpa memahami, kita tidak dapat mengetahui fungsi sebenar dari Al-Quran tersebut. Dari tafhim naik ke level yang lebih tinggi lagi, tadabbarul Quran. Quran itu ditadabburkan, bukan sekedar tahu hukumnya, tapi juga tahu hikmahnya. Kenapa Allah mewajibkan puasa? Itu tadabbur. Apa hukum puasa? Itu tafhim. Saya teringat itu. Ada seorang dokter Palestina datang ke Madinah. Dia mau buka praktek di Madinah. Walaupun dia orang Yahudi, dia melapor pada Rasulullah. Rasulullah menyambut gembira. Saudara Yahudi itu buatlah praktek dekat Masjid Nabawi. Kalau ada orang sakit, rawatlah. Oh, dia gembira. Tapi cuma 3 bulan dia tahan di Madinah. Dijumpainya Rasulullah, ya Rasulullah, saya mau balik pulang ke Palestina. Oh, kenapa? Apa orang Madinah tidak ramah-ramah? Apa orang Madinah ini menjengkelkan Anda? Tidak ya Rasulullah. Lalu kenapa balik? 3 bulan saya di sini, tidak ada satupun penduduk Madinah yang sakit. Dan engkau sendiri tidak sakit ya Rasulullah. Kalau saya dokter, tidak punya pasien, gulung tikar saya Rasulullah. Engkau sudah tahu jawabannya, sudah. Saya tanya kepada beberapa orang sahabat, ternyata penyebab orang Islam itu sehat ada 2 ya Rasulullah. Apa itu? Mereka rajin berpuasa. Itu yang disebut dengan tadabbur, mencari hikmahnya. Kedua, mereka makan sesudah lapar dan berhenti sebelum kenyang. Mengapa umat Muhammad yang ada di Pekanbaru rajin sangat? Kalau umat di Madinah makan sesudah lapar, berhenti sebelum kenyang. Umat Muhammad di Pekanbaru makan sesudah lapar, berhenti sebelum muntah. Itu yang menjadi penyebab. Dan yang terakhir, yang keenam, ini yang disebut dengan tahalluq bil Quran. Bagaimana membumikan Al-Quran itu dalam kehidupan yang nyata. Keenam unsur yang memang harus kita lalui dalam
kita berinteraksi dengan Al-Quran, itulah yang sesungguhnya akan kita lakukan di Quran Center. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.